Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Lagi-lagi tanpa white coffee, kopi luwak, Hotman tidak berdaya melawan para narasumber yang jago-jago ini. Tapi kopi inilah yang terhebat, yang membuat saya selalu jadi juara. White coffee, kopi luwak. Oke. Kita lihat dulu foto berikut ini, ya. Saat kemesraan di mana Ibu Megawati membenarkan posisi dasi dari Ketua KPK. Ya, coba lihat nih, betapa mesranya hubungan tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah Ketua KPK hendak merusak hubungan baik ini? Ya, seolah-olah mengancam akan saya bongkar. Ya, pertanyaannya kepada Boyamin sekarang. Ya. Boyamin ini susah ditebak. Saya nggak tahu ini ikut partai mana. Apakah ikut penguasa atau tidak? Karena apa? Anak dialah yang berhasil menggolkan Gibran. Gugatan dialah yang berhasil di MK nomor 90 sehingga Gibran memenuhi persyaratan jadi cawapres. Dan katanya sekarang digugat balik oleh LSM Solo triliunan ya anak kamu. 204 triliun. 204 triliun. Anak saya suka-suka seneng aja malah gembira itu digugat itu. Karena you tahu gak akan berhasil. Ya, bukan, isunya tetap ramai terus. Ya. Gitu apakah kan? nanti kamu akan dapat jabatan sebagai menteri atau apa? Kalau partai saya tetap partai P3. Oh, karena Partai P3. saya pernah dijadikan DPRD Solo tahun 97. Ya. Jadi kalau partai saya tegak lurus dengan P3. Oh, begitu. Bahkan saya pun telah mengajukan kepada DPP. Nanti kalau ada sengketa berkaitan dengan apapun, saya masuk anggota hukum dari DPP P3. Kalau partai begini, P3. kalau tetap. begitu begini. Tadi Anda bolak-balik mengatakan, Anda menganalisa ada kemungkinan ya, ini Ketua KPK memberikan umpan persembahan kepada penguasa. Ini loh kasus Harun Masiku ini kalau dibongkar ya bisa menjatuhkan suatu partai politik tertentu. Umpan ini sedang ditawarkan dan kalau diambil maka dia akan selamat dari kasus penyidikan sekarang. Bisa nggak diperinci lagi umpan kayak apa sih yang ditawarkan oleh kemungkinannya? Tapi berarti Bang Hotman sudah tadi bukan remote lagi kan? Ya. Ya sekarang kan kesannya kan diremote oleh partai lawan Ya. untuk menghancurkan partai politik lainnya. Menurut Anda masih sebatas umpan penawaran atau sudah dia didalangi oleh partai politik tertentu untuk Saya konsisten bahwa ini masih persembahan. masih persembahan? Jadi umpan setengah matang lah. Umpan Kalau setengah nanti matang. diterima baru barangkali dia nangkap Harun Masiku. Kan gitu analisanya. Begitu. Kalau ini tidak laku ada persembahan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, itu apa tuh? Ya rahasia. Kan begitu. gitu. Paling tidak isu lama yang masih sekarang itu masih ada penetapan tersangka dan belum disidangkan misalnya EKTP. Ya. Kan itu. Ya. Bisa kemana-mana ini kayak EKTP kan itu. Nah ketiga apa? Yang keempat itu kira-kira lokalisir untuk tidak mengembangkan perkara. Begitu. Ya, analisanya loh ya gitu. Jadi Ya. persembahan-persembahan ini dan apakah persembahan ini nanti akan diterima ya berarti penetapan tersangkanya yang berlarut-larut sampai menjelang sampai Pilpres lah kira-kira gitu. Atau sisi lain misalnya gini Pak Azmi, yang didorong adalah Dewan Pengawas KPK. Ya. Ini kan intent ini kemarin sampai datang ke Barreskrim segala Ya. macam. Dan laporan saya pun tanpa saya diklarifikasi ternyata sudah ditindaklanjuti yaitu bergaya hidup mewahnya Pak Firly menyewa rumah 650 juta. Dulu kan saya Emang tanyakan. kalau Dewas yang diperalat kenapa? Ya bukan dipelarat, didorong untuk segera Agar sanksinya lebih ringan atau apa? ya kan sudah kartu kuning kedua minimal. Ya. Kalau kartu kuning kedua kan ya kartu merah. Ya. Yang bergaya hidup mewah itu saya yakin hakul yakin itu akan diproses melanggar kode etik karena Ya. memang menyewa 650 juta sementara gajinya aja cuma 1,2. Gimana Pak Asmi? Jadi Anda pesimis kasus tersangka terhadap Ketua KPK tidak akan terwujud dalam waktu dekat? Saya lagi-lagi Bang Hotman harus konsisten. Jika Kapolda Metro Jaya berdiri tegak lurus, apalagi sudah penyidikan, gas. Di luar skenario drama yang sedang dimainkan. Kalau Ya, kita tapi ini kan ada persembahan, ada diumpan. Ini loh, kalau kamu tidak bikin saya tidak jadi tersangka, ini saya bongkar nih kasus Harun Masiku. Dan ini bisa menjatuhkan partai politik lain, saingan Anda. Apakah begitu analisanya?
Kalau secara drama, kalau mau mengambil secara pesta nasional, berarti kalau drama kan ada durasi nih, Bang Hotman. Durasinya sampai Februari, Ya. gitu kan. Kalau tadi ada segala macam, berarti kan apakah orang-orang tertentu, penguasa saat ini ada jual beli proteksi kah? Jual beli proteksi. Iya. Wah, menarik nih. Jual beli proteksi atas persembahan tadi, gitu kan? Iya. Saling membentengi, mereka menjual beli proteksi atas kekuasaan-kekuasaannya. Ini kan menyimpang banget dari negara hukum. Secara hukum, Anda sebagai ahli hukum pidana sudah memenuhi syarat nggak Firly untuk dijadikan tersangka? Oh, aku yakin 60 misalnya ini adalah 51, 49, 51 itu sudah tersangka. Sudah. Sudah. Dan analisa Anda kenapa belum? Kalau kata Pak Ito Sumardi masih normal, nggak ada tidak. apa-apa yang terjadi katanya. Masih belum itu tadi. Ada tarik-menarik antara Pak Kapolda sama keluarganya Pak SCL. Yaitu, Kira-kira ini. Mungkin Pak SCL di belakang ini sudah ditakutin. Kalau tidak, kolega kamu saya bongkar juga nih. Anak mungkin, istri, mantu atau Pak siapapun. Ito gimana tuh? Gitu loh. Jadi memang banyak drama di belakang ini. Kok kata Bapak koridornya normal-normal saja? Gimana sih Pak? Saya tidak bicara masalah opini ya Bang Ya. ya. Saya bicara masalah fakta. Jadi Ya. demikian. Polda Metro Jaya itu kalau kita lihat Direktur Krimsus bicara itu Ya, sangat tegas begitu berapi-api. gaspol kan ya. Nah kemudian sekarang ada muncul kesan seolah-olah ada kriminalisasi. Ya. Ada kepentingan pihak tertentu. Sehingga Polda Metro Jaya menawarkan supervisi kepada KPK Ya. supaya mengawasi apakah ini betul-betul ada kriminalisasi ataukah mungkin ada intervensi dari pihak lain. Ya. Kan ini baru dalam tahap koordinasi belum diterima oleh KPK. Ya. Kenapa demikian? Tentunya Polda Metro ingin mengatakan kalau saya sudah menawarkan supervisi tapi mungkin tidak mau atau tidak digunakan kesempatan ini, ya saya akan memutuskan. Ya. Memutuskannya itu bisa saja menetapkan sebagai tersangka atau tidak. Ya. Karena kan di sini prinsip kehati-hatian selalu selama pengalaman saya sebagai penyidik itu harus saya kedepankan. Jadi di sini betul-betul bahwa Polda Metro Jaya itu sudah on the track. Kemudian mereka sudah ini dan untuk menghindarkan ada kesan mungkin dari pihak KPK, mungkin dari Pak Firly mungkin ada kriminalisasi dan ada intervensi. Ini diberikan Wah, kesempatan. Pak Ito bantah lagi Pak Seperti Asbi. itu. Udah on the track kamu bilang sudah waktunya tersangka. Mana sih masa Oh, dokter hukum? saya tetap berpedoman Ya. itu. Kalau Pak Ito boleh aja karena Pak Ito juga pernah di kepolisian kan gitu. Oh, begitu. Kalau akademis ya lurus aja Bang Hotman gitu loh. Ya. Kalau barang itu ada sudah diperiksa kan jelas penyelidikan, penyidikan, 2 alat bukti ya kan, saksinya sudah ada, teleponnya sudah ada, ajudan sudah lihat, perpindahan uang sudah ada. Ya kenapa takut Ya, gitu loh. sama Pak Yudi yang juga penyidik KPK pendapatnya sama. Bapak dukung Asmi atau Pak Ito? Jadi gini, saya melihat kan ada perbedaan antara KPK dan kepolisian Ya. ya dalam status penyidikan. Di mana KPK itu kan ketika naik ke penyidikan sudah ada tersangkanya. Berbeda dengan kepolisian ya, karena penyidikannya adalah suatu upaya untuk mencari tersangka. Ya. Gitu. Nah, saya melihat ini adalah suatu strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahwa ketika mereka nanti menetapkan tersangka dalam waktu yang tidak lama gitu ya, karena pemberkasan kasus ini mereka selesaikan dengan sangat seksama gitu ya, selalu disampaikan secara transparan. Begitu nanti tersangka tetapkan, saya yakin tidak dalam waktu yang lama itu nanti akan segera dilimpahkan untuk disidangkan. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya strategi saja. Itulah sebabnya maka kesabaran yang revolusioner itu penting di sini. Namun sekali lagi bahwa perlu ada waktu. Sabar kok revolusioner. Jadi kesabaran revolusioner gitu kan. Revolusioner. Jadi bukan kesabaran yang biasa saja. Seperti itu. Jadi menurut saya Bang Hotman bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu saya pikir tinggal ditetapkan saja, karena kalau kita melihat ini kan perkara berkembang dari perkara dugaan pemerasan tiba-tiba berubah menjadi gratifikasi, tiba-tiba banyak terbongkar. Kalau seperti gitu kata kan. Boyamin, umpannya itu diterima. Pak Firly katanya menurut dia sih. Analisa umpan- loh itu, analisa. Saya kalau itu nggak sepakat dengan Bang Boyamin ya. Artinya kan Kenapa? ini- Karena saya melihat ya persembahan itu kan bisa diterima bisa tidak. Ya. Kita lihat kalau persembahannya hanya barang yang busuk gitu kan, hanya barang yang ternyata nilainya nggak besar, nggak apple Kenapa to enggak? apple. Itu kan bisa melibatkan
dugaan sogok terhadap pejabat teras partai politik, yaitu Wah. kasus Harun Masiku. Ya kita kan nggak tahu apakah Harun Masiku ketika ditangkap dia akan membuka, oh benar uangnya itu berasal dari A, oh saya menyuap karena diperintahkan si B, kan belum tentu juga, nggak ada jaminan akan ngomong seperti itu. Nah ini makanya ini baru persembahan, baru umpan ya, baru apa? Makanya kalau mau Pak ya, kalau mau persembahan gitu ya, langsung aja Pak Firly gitu kan, netapin tersangka siapa yang big fish gitu kan, nah baru nih, wah ngasih konkret. Kalau ini kan kita nggak kayak ngasih apa pay letter gitu kan, jadi bayarnya belakangan gitu kan. Ini semua kan masih harapan-harapan kan. Itu Ini masih menjadi Analisa saudara, harapan-harapan gitu apa loh. yang bakal terjadi dengan adanya dugaan analisa umpan ini? Apa yang bakal terjadi dalam waktu dekat? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah tetap proses penyidikan berjalan dan nanti akan ada tersangka. Seperti itu dalam kasus kapan? dugaan Sampai pemberantasan. kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kesabaran revolusioner. Nggak bisa berarti kan ada sesuatu. Wah ada kok sabar tapi bagaimana? Pak Abdullah ada sabar revolusioner gimana sih Pak? Itu bahasa anak muda ini. Gimana Pak? Itu sebenarnya gampang sekali. Ya. Tetap saja gratifikasi. Itu sudah fakta. Ya. Nanti di pengadilan baru kemudian terbongkar. Ya. Berkembang, betul, Pak. Berkembang seperti itu. Ya. Gratifikasi kan sudah fakta, nggak bisa lagi dibantah. Bahwa ada rumah sudah diperiksa oleh penyidik Polda, itu sudah gratifikasi. Ya. Menggunakan apa pasal apa namanya 7B, 12B huruf besar, undang tindak pidana selesai. Jadi Baru menurut kemudian Bapak, terbongkar. kenapa masih ragu-ragu kepolisian menetapkan tersangka? Kenapa sampai sekarang belum? Bisa saja sudah disebutkan oleh Pak itu tadi itu kehati-hatian. Tapi saya khawatir jangan sampai ini juga apa drama Korea antara apa Ya. namanya. Kalau menurut saya Bang, sekarang yang menarik adalah yang muncul di masyarakat buaya lawan buaya. Karena polisi dengan polisi. Nah disinilah kenapa Polda Metro Jaya memberikan kesempatan supervisi ya kepada KPK. Kenapa? Karena ini kan Pak Firly kan Polri ya. Dan dia punya menyidak banyak Polri. teman juga pimpinan Kalau- Polri. Gitu. Mohon maaf Nah, Pak, ya. itu versi saya itu bukan buaya lawan buaya, cicak lawan cicak aja. Karena ini cuma oknum dan juga berkaitan Loh, dengan bukan. berkaitan Itu kan masyarakat. Polda, gitu. Masyarakat yang Enggak, mengatakan masyarakat pun demikian. juga cicak lawan cicak Pak. Sudah saya cek media sosial, netizen segala macam ya cicak lawan cicak dan tidak ada dukungan kepada Pak Firly yang besar kepada KPK juga nggak ada gitu loh. Bang Jadi Horman, ya hanya Pak Firly cuma usil aja ini. Oh begitu. Usil. Ini loh. untuk menyelamatkan diri. Iya, usil aja. Gitu. Tapi kalau kita mau cari siapa yang bersalah Pak Hotman, itu DPR. Ya. DPR yang bersalah. Oke kita istirahat dulu. Yang mana nih buaya darat atau buaya cinta atau cecak ini? Yuk kita istirahat lagi deh. Sampai nanti di babak terakhir siapa sebenarnya buaya darat. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.